sering melihat ini ya, apa namanya, Facebooknya beliau gitu ya. Itu beliau mengoperasikan penelitiannya dengan judul analisa terhadap implementasi hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Hakim dalam kitab Mukhtar Al-Hadis, Mukhtarul Hadis gitu ya, tentang kewajiban orang tua terhadap anak sebagai upaya antisipatif penyimpangan karakter remaja di era digital. Kita kasih aplaus untuk Ibu Tuti Mukhtarida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Unmuga Cilacap beserta Sivitas Akademi Tegal, yang saya hormati Kepala LP2M beserta jajarannya, dan juga saya lihat dari Bapak Dangit dan yang lain-lainnya yang saya kurang paham, para undangan. Termasuk yang di sini adalah dari Kepala Kabupaten Cilacap Tengah yang insya Allah sudah masuk di Zoom karena beliau sangat padat, dan tadi juga sudah melakukan pengabdian masyarakat bersama di masyarakat kami. Yang selanjutnya adalah semua dosen-dosen hebat di lingkungan Unmuga Cilacap beserta mahasiswanya yang insya Allah juga hebat ya. Yang pertama saya hanya ingin saya sampaikan dulu bahwa ini adalah penelitian terberat bagi saya ya. Jadi saya selama menjadi dosen, berarti ini tahun ke-30 dari IIT sampai Unmuga. Jadi dosen sudah tahun ke-30 tahun. Nah, melakukan beberapa penelitian, ini adalah penelitian yang terberat. Mengapa? Sebenarnya saya nggak mau mempersulit diri. Sudah saya bikin judulnya seperti yang tadi disampaikan oleh moderator, analisa terhadap kitab, analisa terhadap Al-Hadis ya, di Mukhtar Al-Hadis. Jadi kalau bahasa tulisnya itu memang harus ditulis Mukhtar Al-Hadis, bukan Mukhtarul Hadis kalau bahasa tulisannya gitu ya. Nah, tapi sayangnya ketika presentasi awal di proposal ya, saya jadi kelabakan, disuruh biar judulnya seksi menjadi Islam, kewajiban orang tua dan karakter remaja di era digital. Kenapa sulit? Aduh, pasti saya kan harus ketemu dengan orang-orang tersebut toh. Lah kalau hadis kan saya hanya menganalisa seputar kewajiban muslim atau muslimah sebagai orang tua, lalu kepada audien yang saya pilih kan. Nah, ketika sudah menjadi kewajiban orang tua di era digital meluas, nah ini yang saya stres kemarin ya. Hampir saya kembalikan stimulan dananya ya. Mengapa? Ya karena harus ketemu dengan orang-orang yang macam-macam gitu ya. Coba karakter remaja zaman sekarang, Masya Allah, Cilacap Tengah saja sudah bikin saya pusing ya. Masya Allah, ini sekedar riwayat saja. Ini adalah penelitian terberat bagi saya. Dan alhamdulillah, tapi saya terus pantang menyerah, jadi sampai selesai. Nah, alhamdulillah. Walaupun mohon maaf, nanti jangan ada yang tanya respondennya siapa, ya? Karena tidak mau menyebutkan nama dan tidak mau di data. Jadi intinya blank-blankan lah. Yang penting percayakan kalau ini datanya valid gitu ya. Soalnya tuh rumit banget lah ketemu orang-orang yang macam-macam gitu ya. Jadi nggak mau, harus dirahasiakan. Ya udahlah gitu pun. Itu saja. Yang selanjutnya, mengapa saya tertarik melakukan penelitian ini? Jadi yang pertama dari latar belakang, yang pertama di sini bahwa Islam itu memang makin pesat berkembang, terutama kemarin kita saksikan sendiri Piala Dunia saja ribuan orang langsung bersyahadat kan gitu. Jadi memang lagi berkembang banget. Tapi itu menurut saya bukan hanya ya kualitas kuantitas, tapi di segi kualitas ini ternyata Islam itu sangat memprihatinkan. Nah, memprihatinkannya itu ternyata yang kedua ini tadi, budaya digital sangat berpengaruh pada masyarakat muslim. Jadi orang baik-baik, dan ini sudah remaja ya. Yang saya tertira remajanya saja. Padahal itu menurut Menteri Kominfo ya, itu
75% ya pengguna aktif media sosial adalah remaja. Nah kan medeni ya. Jadi saya tertarik di situ. Terus kemudian menurut Menteri Perlindungan Anak ya dan Perempuan itu 75% juga dari 1.600 istilahnya responden atau sampel penelitian yang diteliti anak SD dari 3 tahun sampai kelas 3 sampai kelas 6, itu penelitian dari kementerian itu menyatakan datanya bahwa 75% sudah terpapar pornografi. Ngeri kan? Baik langsung maupun tidak langsung. Lalu lebih prihatin lagi saya lihat di TV-TV, di media-media mana ya, elektronik maupun media-media sosial, masya Allah, naudzubillah ya, kaki-kaki, maaf ya, sudah kakek-kakek saja itu, masya Allah ya, pelecehan seksual pada anak TK, ya. Terus kemudian anak-anak masih SD juga saling pelecehan seperti itu ya. Ada yang 1 orang melecehkan 8 orang melecehkan 1 orang dan sebagainya. Nah ini termasuk keprihatinan saya. Nah saya sebenarnya tadinya ingin mengkritisi kewajiban orang tuanya saja sesuai hadis sudah dilaksanakan atau belum. Ternyata sekarang menjadi banting setir serumit ini. Jadi tidak apa-apa. Nanti dilanjutkan ke yang lainnya. Saya sudah taubatan nasuhan yang penelitian ini. Ya. Terus kemudian di sini selanjutnya adalah kewajiban orang tua ini kan sebenarnya mengarahkan dan mendidik anak-anaknya mengawal supaya menjadi orang yang tidak terpapar pengaruh internet atau era digital ini dengan kerusakan moral. Nah, makanya saya mau kasih ini. Nah, yang selanjutnya adalah di sini sebenarnya dalam Islam itu sudah ada bagaimana cara mendidik anak, ya kan? Secara konsep khususnya yang saya kritisi itu di hadis riwayat Hakim itu, nah, 1 hadis saja itu sudah menyangkut kewajiban orang tua mendidik anak dengan sangat luas, ya, pendidikan moral, jasmani, rohani, semua ada di situ sebenarnya. Dilakukan apa enggak begitu? Awal dari kegelisahan akademik saya mengapa saya menggunakan atau memakai judul ini. Kemudian di sini timbul 2 permasalahan. Yang saya sambil dengerin adzan di hati ya, di kuping ini. Yang pertama, bagaimana orang tua muslim dalam melaksanakan kewajiban mendidik anak atau remaja di era digital. Artinya mereka itu melaksanakan kewajibannya atau tidak, ya, tahu atau tidak dan sebagainya. Yang kedua, setelah kewajiban orang tua ini, imbasnya adalah pada bagaimana karakter remaja muslim di era digital. Jadi saya yang muslim-muslim saja, yang non-muslim saya nanti malah bisa stres ya. Ini sudah ketakutan ya. Nah, kalau metode penelitiannya itu mengamalkan metode penelitian karena ini adalah field research ya, jadi penelitian lapangan kualitatif. Maka di sini memakai 3 pengumpulan datanya, memakai 3 metode yaitu observasi. Saya melakukan observasi di berbagai keluarga, khususnya ada di wilayah Cilacap Tengah. Makanya yang diundang Pak Kapala Cilacap Tengah. Nah, terus kemudian dokumentasi ada di tidak saya bawa ya. Terus kemudian dokumentasi yang lainnya tentu saja yang berasal dari penelitian terdahulu dan yang lainnya. Wawancara yang tadi saya bilang berat. Wawancaranya harus memakai bahasa yang sangat tidak ngerti lagi diteliti, tapi nanti saya kok salah ya menurut etika penelitian. Jadi ini memang sangat sulit pada waktu wawancara, tapi ya tetap alhamdulillah terjangkau sesuai sampel yang saya dapatkan. Terus kemudian di sini metode analisa itu memakai triangulasi data ya, jadi dari pengumpulan data dulu, terus kemudian seleksi ya atau reduksi, terus kemudian dianalisa dan disimpulkan. Ya, lanjut. Yang selanjutnya ini langsung saja pada kesimpulan.
ya setelah saya melakukan penelitian. Jadi ternyata di situ dapat saya simpulkan ada di situ ada bentuk keluarga Muslim yang memang berbeda-beda. Satu jenis orang tuanya. Ternyata nanti Anda yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga, termasuk orang tua yang mana bisa dicek di sini ya. Atau remaja yang di sini termasuk remaja yang mana? Karena dua-duanya saya simpulkan. Yang pertama jenis orang tua. Jadi setelah saya melakukan penelitian dari berbagai keluarga, itu yang pertama ada orang tua yang tahu tentang ajaran Islam. Jadi mereka juga tahu bahwa Islam itu mengajarkan begini, hadisnya begini, ada ini. Tapi ini adalah cuma 1:1000, artinya nggak banyak nih. Ya terutama di sini adalah kalangan ustadz ya yang tahu ini, jadi tahu kewajibannya melaksanakan kewajiban sesuai hadis dan juga tahu hadisnya. 1:1000, jadi jarang sekali. Yang kedua, orang tua yang melaksanakan kewajiban sesuai ajaran Islam, tetapi tidak tahu tentang kewajiban yang sesuai ajaran Islam. Nah, ini jenis ini masih lumayan banyak. Artinya tahu bahwa punya anak itu harus mendidik secara jasmani, harus mendidik secara agama ya, Islam, pendidikan agama. Nah, tetapi di sini mereka tidak tahu hadisnya apa, kan banyak orang seperti itu. Nah, yang ketiga, orang tua yang melaksanakan kewajibannya tetapi tidak tahu kewajiban sesuai ajaran Islam. Nah, ini lebih banyak lagi. Dan melaksanakan kewajibannya tetapi tidak tahu dan tidak mencari tahu, nah, atau tidak peduli kewajiban Islam atau bukan. Yang penting kasih makan, kasih sandang, kasih papan, terus disekolahkan, begitu maksudnya. Nah, orang yang ini mereka hanya melakukan sesuai orang-orang pada umumnya. Ini ya di sini. Jadi banyak ini istilahnya orang awam gitu ya. Yang terakhir ini, orang tua yang tidak tahu kewajiban mendidik anak, ternyata ada ini. Jadi orang nanti anggar dua anaknya kan ketika nak gitu ya ada. Ngertinya tuh bojo mana kayak gitu. Nah, ini. Dan tidak mendidik anaknya, ngeri kan, masya Allah ya. Jadi tidak. Nah, tapi di sini ternyata setelah saya teliti tidak ada. Nah, tidak adanya apa? Jadi separah-parahnya orang tidak tahu kewajiban, ternyata tetap menyekolahkan anaknya. Nggak ketang cuma di SD. Jadi banyak tuh di sana anak sekolah itu lulusan SD langsung disuruh, wis jadi bangun mendoan baik. Gitu. Kenapa? Alasannya percuma kuliah dubur-dubur kayak pada nganggur. Nah, jadi kita itu sedih juga. Artinya apa? Mau bagaimana ini perguruan tinggi kita kalau semua orang tua berprinsip bahwa pendidikan itu tidak ngaruh, ya. Ada lagi bahkan katanya besok kalau lulus sarjana pun tidak harus linear dan sebagainya dengan pekerjaan kan gitu ya. Dan tapi saya sampaikan juga, tapi nantinya juga ternyata ketika seleksi tetap diseleksi kan. Misalnya mau jadi dosen matematika, masa tiba-tiba seleksinya tidak berijazah matematika, tidak apa-apa, ya bingung ya. Anggotanya dari pro ke matematika kan gitu. Nah, terus sekarang kriteria karakter remaja di era digital ya. Nah ini, itu jenis orang tuanya, ada sekian orang tua jenisnya. Jadi jangan termasuk yang mana itu. Nah, sekarang remajanya. Sesuai dengan yang saya teliti, remaja ternyata jenisnya juga beda-beda. Yang pertama remaja takwa. Wah, keren kan? Nah ini juga sedikit banget ya. Karena apa? Di sini remaja takwa itu adalah remaja yang tahu tentang Islam, tentang tahu kewajibannya. Jadi bagaimana menjadi anak, bagaimana menjadi hamba Allah itu tahu. Dan mereka juga ikut komunitas-komunitas Islam. Ini bedanya dengan remaja nanti di bawahnya. Betul-betul takwa. Jadi sholawatan ini ini ya. Ini sedikit seperti jenis orang tua yang tadi nomor 1 juga sedikit ya. Terus yang kedua, remaja yang berkarakter baik atau kalau istilahnya Gus Baha mungkin itu ya, remaja soleh. Jadi takwa dengan soleh ternyata sekarang menjadi tingkatnya beda. Kalau dulu kan moga-moga jadi anak soleh ya. Kalau sekarang itu orang tua nggak mendoakan moga-moga jadi anak soleh. Asal gara-gara sekarang punya Gus Baha katanya orang soleh gue
apa karena ini bid'ah, ini sesat. Jadi maksudnya saklek ya, bukan soleh barangkali. Nah, kalau di sini soleh ya. Remaja soleh dia bagaimana? Ini remaja soleh yang melaksanakan ajaran Islam, karakternya juga baik ya, jadi sholat, berpuasa dan sebagainya, tetapi tidak mengikuti kegiatan banyak itu. Ya ternyata sholawatannya orang ngerti, apa orang ngerti, jadi tidak tertarik, tapi tetap melaksanakan ajaran Islam ini. Yang ketiga, remaja awam atau pada umumnya. Nah ini lebih banyak lagi. Nah, ya, yang jenis remaja ini paling banyak melaksanakan sholat, tetapi masih bolong-bolong, ya. Mungkin yang termasuk yang di sini yang pada senyum juga ini masuk kayak namanya ya. Terus juga sholatnya tergantung situasi, ya. Jadi kalau lagi fashion week itu di sana ya orang sholat gitu ya. Jadi yang Cilacap ya, besok jalan-jalan santai di alun-alun itu bagus itu. Tanggal 29 itu besok kan sampai pada ikutan nanti ketemu saya. Nah, ini yang semacam ini memang tidak kemudian mereka bisa sholat ya, tidak melakukan dosa besar. Artinya itu sholat walaupun bolong-bolong tapi tidak sampai berzina, tidak sampai miras, ini banyak. Nah ini yang terakhir, remaja rusak. Berarti singkalang-sali banget. Ya, remaja rusak ini adalah jenis yang sangat mengkhawatirkan dan mengenaskan, karena mereka itu sudah tidak peduli apa itu hidup. Jangankan sampai sholat, hidupnya sendiri saja tidak peduli. Orang urus ya, rambutnya ya orang urus, boro-boro ngasih sholat ya. Jadi mereka itu betul-betul bulah melasi banget ya. Kalau menurut saya sih hampir dia seperti bukan manusia akhirnya. Tapi ini juga sedikit, persentasenya hanya sekitar 5% ya. Kalau yang tadi, yang orang tua yang sama sekali tidak tahu kewajibannya juga sekitar kurang lebihnya segini, jadi sedikit. Nah, ini ada temuan yang yang aneh juga. Jadi ada, tapi ini sedikit banget juga, 1/1000. Ada keluarga ustadz ya, jadi keluarga yang betul-betul imannya kuat, tokoh dan sebagainya, orang tuanya, tapi gara-gara pergaulan, anaknya terbawa pergaulan, akhirnya melakukan dosa besar juga ini, ya, dosa besar ini. Nah itu kenapa? Karena itu tadi temannya yang ngajak. Kadang ya nggak ngapa-ngapain, kembali itu mukul terus dicekoki gitu ya, jadi dicangar gitu loh. Akhirnya pernah, maksudnya ditanya, akhirnya pernah juga. Walaupun dia sekarang sudah tobat, ternyata serusak-rusaknya kalau memang itu sudah dari latar belakang orang tua yang bagus dan pendidikannya juga tidak Islam, tetap ada tobatnya. Cuma yang rusak asli ini yang tidak bertobat memang sama sekali tidak dikenalkan pada Islam dan lain-lain. Itu. Nah, terus ini rekomendasi yang terakhir. Untuk itu saya merekomendasikan, menyarankan yang pertama pada para orang tua sebaiknya mengetahui kewajiban mendidik anak lah, bahwa Rasulullah itu membuat hadis yang begitu bagus ya di Islam sangat tinggi, bahwa mendidik anak itu yang pertama mesti mendidik tentang kitab kan, tentang iman takwa, rohani, terus kemudian yang selanjutnya pendidikan yang terkait dengan keterampilan ya, keterampilan jasmani maupun rohani. Jadi Islam sebenarnya sangat luas kan, dia suruh memanah untuk apa? Untuk perlindungan ketika musuhnya jauh ya. Terus kemudian kenapa berenang, untuk perlindungan ketika ada di air di laut, di yang punya air ya. Terus kemudian kenapa berkuda, itu adalah pendidikan ketika mereka itu ada di darat. Kalau sekarang ya jangan berkuda beneran ya diajari nyetir mobil kan gitu, maksudnya masuk ayo nak numpak kuda biar sesuai hadis Rasul ya. Mobil itu adalah bid'ah yo, salah maning maksudnya jangan gaya numpak kuda ya, ketinggalan berarti ini kan gitu ya. Nah iya, itu orang tua. Terus untuk para tokoh agama ya jadi saya tersindir juga di sini, katanya tadi diundangnya ustadzah kata moderator tadi punya. Nah mubalik ini ya termasuk ini yang saya Pak Kauang ya, yang Kisum itu beliau nanti akan menjadi meneruskan rekomendasi saya bahwa hendaknya terus mengingatkan ya para tokoh agama ini
mengajak dan menyeru masyarakat Muslim untuk mendidik anak-anaknya sesuai dari Islam. Kenapa? Setelah saya lihat ustadz dan zaman sekarang, dari zaman sekarang jarang sekali yang menyampaikan tentang pendidikan anak. Kakak yang penting rame, ya kan? Terus audiennya banyak, pusing disampaikan apa, ya? Padahal ini sangat penting generasi muda. Maka saya rekomendasi yang kedua ini. Rekomendasi ketiga untuk anak muda ini, para anak muda. Ini yang pertama, nurutlah sama orang tua ya, tolong ya. Terus sama ustadz ya, sama dosen-dosen Anda. Ini ternyata penyimpangan yang banyak terjadi gara-gara remajanya juga nggak nurut ya. Jadi yang tadi ya, yang penyimpangan ini, masa bapak ibu nih ustadz ya, masa Allah anaknya bisa melakukan dosa besar, anak banget orang putih kan. Padahal di pak pondoknya itu bertahun-tahun. Karena apa? Mancing itu lantar batinnya seorang gena kan kasihan. Tapi coba kalau nurut sama orang tua, insya Allah nggak sama sekali. Kan ya? Jadi orang tuanya melasi kan gitu ya. Terus orang tua dan anak harus saling bersinergi. Ya memang harus tolong ya, kalau dengan yang di sini dosen-dosen kan para tokoh ya, jangan lupa anaknya disayang, diperhatikan. Soalnya nanti kalau yang menyayang orang lain bahaya, bisa rusak nih ya. Menyayang orang ngerti agama, orang ngerti apa jangan rusak anak cewek ya. Jadi disayanglah anaknya. Lah anak juga begitu, nggak usah takut sama orang tua ya, sampaikan saja. Oh, walaupun domai ya, tak ajari ya. Jadi domai ditempelin apa? Bapak pasti penting diungkapkan. Kadang-kadang anak kan sudah negatif thinking ya sama orang tua, belum apa lah bapak galak ya, ibu keram dan sebagainya. Jangan segala-galak orang tua itu karena sayang kepada Anda ya. Ini yang remaja-remaja yang mahasiswa. Jadi sampaikan saja. Misalnya aku kok suka sama itu bu, gitu. Ya ngomong saja, nggak usah sembunyi-sembunyi bahaya ya. Dan ya ini. Terus bagaimanapun dan apapun usaha membentengi diri, ini kesimpulan yang sangat penting. Ternyata endingnya adalah iman dan takwa ya. Jadi wong tua karena yang ngapa nih bocah orang iman, orang takwa juga rusak di sana-sana. Jadi di sini memang ternyata ujung-ujungnya penelitian saya kembalinya kepada diri sendiri ya. Karena apa? Saya orang tua dan juga dai. Jadi dai ini orang ngomongi yang seperti ini dan rusak ya. Jadi tidak menanamkan takwa. Takwa itu sangat sulit ya. Ilmunya tinggi belum tentu takwa. Dan ada itu. Artinya apa? Ilmunya tinggi sekali, agamanya tinggi, mondok puluhan tahun. Ternyata kewajiban orang tua yang semacam ini nggak ngerti itu, yang anak menyimpang dari anaknya itu bergaulnya tidak sesuai. Saya kira itu dulu. Monggo dilanjutkan moderator. Terima kasih Bu Ustazah Siti Nurhaliza. Selama beliau presentasi saya tadi mengingat